Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Informatika ya. Jadi di minggu yang lalu saya sudah membuat sebuah video dan kalian sudah saya minta untuk mengerjakan sebuah tugas. Tugasnya, tahu nggak apa tugasnya kemarin? Dimas? Tugasnya apa kemarin yang saya sampaikan di video? Membuat kelompok, Pak. Ya, oke. Jadi sudah buat kelompok ya. Anggotanya berapa orang? 2-3 orang, Pak. Oke, berarti menyimak sampai selesai ya. Atau mungkin melihat di akhirnya saja, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah tahu tugasnya untuk mata kuliah ini 2-3 orang, maksimal 3 orang. Kalau misalnya 5-6 orang itu kan terlalu banyak, jadi nanti hanya 2-3 orang. Ya dimaksimalkan saja, 3 orang nggak apa-apa. Nah, kemarin kita sudah belajar konsep tentang manajemen proyek informatika ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke siklus hidup proyek. Jadi sama halnya dengan pengembangan sebuah perangkat lunak sebenarnya ya. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak itu pasti ada siklusnya atau software development life cycle atau siklus software development, siklus pengembangan software gitu ya, pengembangan perangkat lunak. Nah, pada proyek ini pasti juga ada siklusnya. Jadi sebuah proyek itu kan ada proses dari awal sampai dia selesai, kemudian sampai proses maintenance dan seterusnya ya, pasti ada siklusnya. Nah, kita akan lihat apa saja siklusnya nanti. Jadi pengembangan sebuah produk atau project itu pada dasarnya mengikuti tahapan yang disebut dengan siklus hidup produk atau product life cycle. Ya, jadi ada siklusnya, ada tahapannya yang kita harus kerjakan agar kita bisa menghasilkan sebuah produk dari project yang kita kerjakan. Atau kalian sebagai project manager itu berharap ketika kita menjalankan siklusnya, berarti produk yang dihasilkan itu bisa digunakan atau diterapkan di kliennya kita. Jadi perencanaan sebuah produk yang akan dibuat merupakan fase awal yang dilakukan sebelum produk baru dibuat. Jadi kita harus melakukan perencanaan. Ini tahap awal ya. Ketika kita mau membuat software pun kan ada tahap awal yang harus kita inisialisasi dulu. Ya, entahkah itu penjajakan dengan kliennya kita, kemudian user requirement, kemudian penandatanganan kontrak, kemudian perjanjian dan lain sebagainya. Itu kan di awal. Ya, jadi kita harus buat dulu perencanaannya seperti apa sih proyeknya kita ini. Ibaratnya kita membuat sebuah mobil kan harus tahu dulu bentuk mobilnya, jumlah rodanya, kemudian tempat duduknya berapa, kemudian tinggi mobilnya berapa, panjangnya berapa, kan harus direncanakan di awal. Karena tidak boleh spontanitas. Kalau misalnya spontanitas nanti kan ketika di jalan baru kita mau nentuin rodanya berapa. Nah, nanti karena akan saling berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain. Karena itu harus direncanakan. Jadi berdasarkan hasil perencanaan ini, fase berikutnya adalah membuat analisa berkaitan dengan pengembangan produk baru. Jadi dilakukan analisis terkait dengan pengembangan produk baru, kebutuhannya apa saja gitu ya. Kalau misalnya sebuah software itu kan berarti kita ada analisis kebutuhan penggunanya, kemudian analisis kebutuhan sistemnya, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak untuk menjalankan programnya kita atau proyeknya kita gitu ya. Ya, ini setelah fase perencanaan. Nah, kemudian kelemahan dan kekurangan dari produk yang sekarang dan studi kelayakan pembuatan produk baru merupakan fokus dari fase analisis ini. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kalau misalnya itu produk yang sudah ada, sudah pernah dibuat atau software yang sudah pernah dibuat atau produk apapun yang sudah pernah dibuat, berarti kan pasti ada keterbatasan dari produk yang sudah jadi tadi. Ya, jadi misalnya mobil, mobil itu kan selalu mengalami inovasi, ya kan? Dari mobil dulu sampai sekarang yang bentuknya macam-macam gitu ya. Atau misalnya motor juga sama, dari yang dulu puluhan tahun yang lalu sampai sekarang 2021 kan mengalami yang namanya inovasi. Pasti ada kelemahan. Kelemahan itu ditutupi oleh apa? Oleh produk berikutnya, ya kan? Karena itu kan ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4 dan seterusnya sampai versi 11 misalnya. Nah, nanti akan ada versi 12.
Jadi dilihat kelemahannya atau kekurangannya atau keterbatasannya. Nah, nanti ini jadikan sebagai dasar untuk mengembangkan produk baru atau menambahkan fitur baru pada produk yang sudah ada. Atau kalau misalnya memang benar-benar produk baru, ya berarti proses analisis tadi kita menganalisis user requirement atau kebutuhan pengguna dari produknya kita. Produk apa yang mau dibuat. Nah, apabila hasil analisis merekomendasikan kelayakan dikembangkannya produk baru, maka fase kegiatan berikutnya adalah membuat desain produk baru tersebut dari berbagai aspek. Jadi kalau misalnya memang benar-benar dibutuhkan pengembangan produk baru, ya berarti kita mengembangkan produk baru. Kemudian ada hasil desain, kemudian ada produk jadi, dilakukan evaluasi ya untuk melihat apakah produk baru tersebut sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Jadi tahapannya ya memang continue ya. Jadi dari proses awal tadi ke perencanaan kita sudah punya nih matang perencanaannya. Kemudian dilakukan analisis tadi, setelah itu didesain, setelah didesain itu jadi ini produk, setelah jadi itu dilakukan evaluasi. Kita punya awal perencanaannya kita pengen seperti ini, sesuai tidak di akhirnya. Nah, kalau misalnya tidak kan berarti harus ada yang diperbaiki. Jadi hasil evaluasi ini memungkinkan dilakukannya pengembangan produk baru yang lagi, produk baru lagi gitu ya. Sama halnya seperti ini, ketika kalian mengerjakan tugas akhir. Kalau tugas akhir kan mungkin sekarang mahasiswa kebingungan nih, oh saya mau membuat sebuah tugas akhir tapi saya bingung judulnya. Padahal sebenarnya kalian tinggal melihat saja dari apa? Dari produk yang sudah pernah dibuat oleh seniornya kalian, dia sudah buat apa nih produknya. Di sarannya itu kan pasti ada kelemahan, atau saran atau keterbatasan yang tidak bisa dia penuhi di produknya sekarang. Nah, saran itu yang kalian ambil untuk dijadikan tambahan pada apa? Pada aplikasi yang kalian kembangkan berikutnya. Jadi kita sudah punya fondasi nih. Fondasinya misalnya tingginya 1 meter. Wah, ternyata 1 meter ini ada kelemahan. Nah, berarti kan kita tidak perlu mengembangkan lagi dari nol kan. Kita akan mulai di 101 meternya gitu ya. Nah, dengan menambahkan apa yang kita tambahkan, misalnya saya akan menambahkan 50 meter lagi, berarti kan 150 meter. Jadi base-nya sudah dapat, base produknya sudah dapat, kita menambahkan. Beda halnya dengan kalau misalnya produk itu memang belum ada, berarti kita mengembangkan dari nol. Nah, itu kan kadang kalian tidak melihat seperti itu. Saya bingung Pak, judul tugas akhirnya. Sebenarnya tidak perlu bingung karena salah satu cara untuk mendapatkan judul tugas akhir itu adalah dengan melihat riset yang sudah pernah dilakukan oleh seniornya kalian atau produk yang pernah dikembangkan oleh seniornya kalian. Nah, ini siklusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat poin-poin tadi, ya kan? Jadi siklus hidup produk sebenarnya tidak terlepas dari pendekatan siklus hidup pengembangan sistem SDLC itu ya, yang kita pelajari selama ini. Ya, entah itu menggunakan metode waterfall, Scrum, kemudian DevOps, atau menggunakan Agile, atau menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang lain, kan ada tahapan. Nah, jadi siklus pengembangan sistem ini atau project itu ada fasenya, ada fase perencanaan, ada planningnya. Jadi segala sesuatu itu harus ada planningnya. Kemudian dianalisis, ya kita analisis kebutuhannya apa gitu ya, kelemahannya apa, keterbatasannya apa. Kalau misalnya sistemnya sudah ada gitu ya. Jadi kita analisis. Kemudian kita lakukan perancangan atau desain. Oh, nanti seperti ini gambarannya yang baru, produk barunya. Kemudian diimplementasi. Nah, yang terakhir itu ada dukungan atau support ya, atau maintenance. Jadi tetap ada pemeliharaan. Jadi tidak putus. Project itu kan tidak langsung putus ya, tapi ada berkesinambungan. Seperti yang saya sudah pernah ceritakan, dulu saya pernah mengembangkan sebuah software. Jadi berkesinambungan nanti ketika misalnya dia bermasalah, kita dipanggil. Nah, nanti karena dia sudah lewat after sale service-nya, maka kita bisa mendapatkan biaya tambahan. Sekali datang atau sekali perbaikan atau tergantung dari kebutuhan perbaikan yang harus kita perbaiki. Nah, ini fase-fasenya atau tahapan-tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem tadi atau siklus project tadi ya. Jadi ada perencanaan, tetap ada analisis, ada perancangan, ada implementasi, ada maintenance. Nah,
Kalau untuk metode pengembangan sistem sebenarnya di mata kuliah RPL itu kalian sudah dapat ya. Ada metode waterfall yang bagaimana kita lihat setiap tahapan harus sempurna karena kita tidak bisa balik ke tahapan sebelumnya lagi. Karena dia waterfall, air terjun waterfall gitu ya, jatuh. Karena itu ketika misalnya kita menggunakan waterfall ini di tahap awal itu sudah harus fix. Di perencanaannya atau desainnya harus fix. Kemudian di tahap berikutnya juga harus sudah fix gitu ya. Karena itu akan menjadi acuan untuk tahapan selanjutnya. Kemudian ada yang model spiral ya. Kemudian ada yang incremental, ada yang rapid application development, ada yang prototyping, ada yang kalau sekarang yang DevOps gitu ya. Jadi lagi beroperasi ya tetap bisa dikembangkan gitu ya. Nah, kalau ini pembahasan dalam mata kuliah ADS gitu, analisis dan desain sistem. Ini terkait dengan SDLC sebenarnya. Di mata kuliah RPL juga gitu ya. Atau analisis dan desain sistem juga disampaikan materi terkait dengan beberapa metodologi yang dapat kita gunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau pengembangan sebuah sistem. Nah, siklus hidup proyek ini merupakan kumpulan dari fase-fase kegiatan dalam pelaksanaan proyek. Ya, jadi yang terdiri atas penyusunan konsep, kemudian ada pengembangan, ada pelaksanaan proyeknya. Jadi penyusunan konsep ini di level manajemen itu merumuskan perencanaan tadi, ya perencanaan proyeknya, kemudian persiapan tentang estimasi biaya proyek, kemudian berapa SDM yang dibutuhkan untuk terjun di dalam sebuah proyek itu, kemudian berapa lama, ya kan direncanakan di awal. Karena dengan perencanaan yang baik, ya kan, kita tahu nih biaya atau anggaran yang dibutuhkan. Nah, kita bisa memproyeksikan harga dari produknya kita nanti atau harga dari proyek tersebut. Ya, ini fase yang pertama. Jadi di konsep. Jadi kita tidak bisa jalan tanpa konsep. Ya, jangan spontanitas ya. Kalau misalnya spontanitas itu kan untuk hal-hal tertentu mungkin boleh spontanitas, tapi untuk hal proyek seperti ini kan semuanya harus dikonsep. Ya kan, karena nanti ada fase perencanaannya itu sampai dengan fase maintenance-nya seperti apa atau evaluasinya seperti apa. Kemudian pengembangan. Nah, jadi kegiatan dalam fase ini bertujuan untuk menyusun perencanaan proyek, kemudian project plan-nya ya, kemudian estimasi anggaran biaya dan menyusun aktivitas kegiatan dalam proyek secara lebih rinci itu ada di fase pengembangan ini atau di development. Kemudian fase pelaksanaan. Ya, jadi fase ini merupakan fase di mana aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan dalam proyek dilaksanakan. Dalam fase ini juga dibuat estimasi biaya yang sebenarnya. Ya, terkadang itu seperti ini ya. Kalau misalnya kita membuat sebuah perencanaan ya, ternyata ketika pelaksanaan di lapangannya mungkin ada miss sedikit. Ya, misalnya saya ya punya project misalnya penelitian. Nah, kita sudah buat anggaran nih, anggaran bahan habis pakainya, anggaran perjalanannya, kemudian anggaran untuk honor, kemudian anggaran untuk luaran. Nah, ini perencanaan. Tapi ketika di pelaksanaan itu kadang ada yang miss sedikit. Ya kan, karena kita tidak bisa kita awalnya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di depan. Tapi ketika pelaksanaan mungkin bisa berbeda. Nah, ada miss sedikit. Ya, mungkin masih bisa dimaklumi ya. Ya, asal misalnya tidak begitu signifikan perbedaan antara perencanaan dengan apa yang sudah kita laksanakan. Jadi estimasi biaya yang sebenarnya. Nah, kemudian selain itu laporan-laporan kinerja dari pelaksanaan berbagai aktivitas dalam proyek juga disusun dalam fase ini ya. Nah, tadi saya barusan diskusi dengan Pak Nurul ya. Jadi ternyata kita bisa pakai yang namanya Trello ini. Ini saya tadi mungkin Pak Nurul kalau misalnya kalian diajar dengan Pak Nurul, kalian sering didemokan menggunakan Trello ya. Jadi ada Trello ya. Jadi Trello itu ya semacam ya bisa kita gunakan untuk perencanaan proyeknya kita, mulai dari fase awal sampai dengan fase akhir gitu ya. Jadi saya pakai akun yang lain dulu coba. Ini ada Trello, jadi kita bisa melakukan manajemen. Ini sudah pakai unsur. Nah, kita sudah bisa melakukan
apa istilahnya, kolaborasi ya, kolaborasi antar tim nanti dengan menggunakan Trello ini, nanti bisa kalian coba. Ya, kelompoknya kalian misalnya sudah membuat fase perencanaan, jadi ada namanya board itu papannya, kemudian di dalamnya ada card. Card itu misalnya card perencanaan, kemudian card, apa, tadi perencanaan, kemudian, apa, implementasi gitu ya. Kemudian oh ini bukan yang ini ya, oh bukan. Nah, jadi misalnya seperti ini kan. Jadi misalnya ada setiap tahapan, mulai dari proses awal, kemudian planning, content gathering, kemudian membuat websitenya, kemudian dan tahapan-tahapan selanjutnya ya, nanti bisa dibuat. Setiap tahapan itu menggunakan list. Ya, ada listnya di dalam card, ada list aktivitasnya. Kalau saya biasanya seperti ini, cuma manual sekali. Tadi saya ditertawakan sama Pak Nurul nih. Jadi kalau Pak Nurul kan pakai Trello nih, kalau saya pakai ini nih. Bisa lihat nih, sticky note mungkin ya. Nah, ini kan ada saya selalu menuliskan to do, aktivitas saya harian gitu ya. Nah, nanti di dalam proyek ini penting sekali di dalam fase perencanaan kita buat ya timeline-nya kita. Kita mengerjakan sebuah proyek itu kan pasti ada timeline. Ini terlihat nggak ya? Terlihat ya. Ini ada sticky note. Ya, ada mana ini? Nah, ini sticky note nih. Saya selalu menuliskan to do aktivitas hariannya saya itu ngapain biar tidak lupa. Ya, sebenarnya manual karena ini selalu saya kantongi di kantong. Kalau misalnya kalian ingat ketika kalian awal masuk Unsur itu ada mata kuliah, bukan mata kuliah. Ada namanya PKKM, pengembangan karakter dan kepribadian mahasiswa itu kan ada dream book gitu kan. Kita punya dream book, kita mau ngapain ya. Kita punya plan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, sama seperti itu sebenarnya. Pas perencanaannya kita. Tahun pertama ngambil 23 SKS, tahun kedua ngambilnya berapa, tahun ketiga, tahun keempat ngapain gitu kan. Itu sebenarnya perencanaannya kita. Ya dengan kita membuat rencana yang baik, ya kan, nah kita punya gambaran, punya arah, ya. Nah jadi sama seperti itu. Nanti kalian bisa kelompoknya kalian bisa bertiga tadi, satu kelompok itu bisa buat satu Trello, kemudian proyeknya apa, kemudian setiap proyek itu ada fasenya apa saja, mulai dari perencanaan, pengembangan sampai implementasi, terus aktivitasnya apa saja yang dilakukan. Nah, nanti kalau sudah dicentang. Jadi kita bisa menghandle proyeknya kita dengan baik. Ya, manajemen tim, kemudian manajemen proyek yang baik. Ya, jadi kalau misalnya, ya saya biasanya seperti itu. Saya pakai sticky note, jadi nulis aktivitas. Atau kalau misalnya ini tidak pakai sticky note, saya tuliskan di handphone gitu ya, di notepad-nya itu kan ada tuh aktivitas saya hari ini ngapain. Karena kadang terlewat. Kalau pakai ingatan itu sering lupa. Tapi kalau kita pakai catatan itu akan mudah diingat. Ya. Oke. Kemudian fase pelaksanaan ya. Jadi harus ada tahapan pelaksanaannya. Jadi proyek itu sudah direncanakan, sudah didesain ya dilaksanakan. Jadi ini besok kalau kalian punya software house sebagai seorang project manager ya ada fase namanya pelaksanaan proyeknya. Jadi apakah proyek itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian yang menentukan, ya kan? Jadi kita punya timeline. Jadi setiap item itu ada timeline-nya, PIC-nya siapa? Oh, bagian ini desain. Penanggung jawabnya siapa? Desainernya. Kemudian bagian implementasi coding, berarti PIC-nya siapa? Senior programmernya. Ada berapa orang di sana? Nah, itu timeline-nya kapan dia harus selesai modul ini gitu. Nah, jadi nanti lebih lebih terkonsep jadinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyerahan proyek. Jadi kita sudah buat, kemudian sudah selesai, kemudian kita serahkan. Jadi fase ini merupakan fase akhir penyelesaian dari seluruh aktivitas dalam proyeknya kita. Jadi dalam fase ini juga akan dipelajari berbagai aktivitas kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ya, sebelum hasil proyek diserah terimakan kembali kepada stakeholder atau customer, dan selanjutnya tim ini dibubarkan. Ya. Jadi ini fase penyerahan. Jadi kita sudah buat proyek, kemudian kita serahkan atau kita implementasikan ke kliennya kita atau ke stakeholder yang memesan proyeknya tadi. Ya, jadi di sini ada
project visibility, kelayakan project, ya. Jadi ada fase konsep development tadi. Itu ada di layak atau tidak sebuah proyek itu dikerjakan. Kemudian ada proyek akuisisi, implementasi sama close out. Jadi implementasi itu ada di sisi stakeholder, kemudian di customer gitu ya. Kemudian ada close out. Artinya proyek itu selesai gitu ya. Nah, pada project visibility atau kelayakan sebuah proyek itu ada konsep sama development tadi. Ada manajemen plan-nya. Ada misalnya estimasi biaya awal gitu ya. Ya. Kemudian ada project plan, ada pendanaan, kemudian macam-macam ya. Kemudian kalau di implementasi itu ada apa itu? Estimasi biaya yang dibutuhkan, password, kemudian performance-nya. Kemudian kalau yang close out itu ya terakhir itu ya kaitannya dengan penyelesaian pekerjaan, kemudian lesson learning itu apa yang bisa kita dapatkan dari pengalaman apa yang bisa kita dapatkan dari proses yang sudah kita kerjakan. Itu bisa jadi sebuah pengalaman. Kemudian ada customer acceptance. Nah, ini fase atau siklus hidup dari proyek yang kita buat. Jadi pasti nanti ketika kalian mengembangkan software house ada fase-fase seperti ini. Nah, kalau mungkin suatu saat ya entah pertemuan ke-6 nanti saya minta tolong seniornya kalian, alumninya kita mungkin berbagi lah ya. Mungkin nanti saya minta tolong dari General Software lah. Dari General Software nanti atau dari siapa itu Mas Reza Robani itu mungkin bisa gabung ke mata kuliah ini, mungkin nanti bisa sharing terkait dengan pengembangan proyek di tempatnya mereka. Nah, ini ya tahapan-tahapannya. Atau nanti saya minta tolong temannya saya yang punya software house untuk sharing lah. Ini proses manajemen proyek ya. Jadi proses manajemen proyek adalah kumpulan kegiatan yang merupakan penjabaran dari siklus hidup tadi. Jadi siklusnya tadi ada, tapi dijabarkan di dalam sebuah proses manajemen ini. Jadi proses pengelolaan. Ya, tahapan itu dikelola. Tahapan perencanaan itu dikelola, dihandle, ada yang bertanggung jawab di sana. Tahapan pengembangan juga ada yang bertanggung jawab. Tahapan implementasi juga ada yang bertanggung jawab. Tahapan yang close out tadi atau finishing tadi juga ada yang bertanggung jawab. Ya. Jadi dijabarkan inisialisasi. Inisialisasi ini ya mungkin dari fase awal itu ada yang nego-nego istilahnya ya, nego kemudian ya, negosiasi lah di awal, inisiasi proyeknya, perencanaan awalnya seperti ini, ngasih gambaran ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, ada controlling. Jadi tetap harus ada controlling. Controlling untuk setiap tahapan, kemudian controlling untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh timnya kita. Kemudian fase atau tahapan penyelesaian dan penyerahan proyeknya kita. Nah, ini ya tahapan lah intinya. Intinya setiap tahapan itu apa saja yang dilakukan, inisiasi, perencanaan, eksekusi, controlling, sama closing. Ada tahapan-tahapan atau activity tadi. Jadi kalau misalnya di sini tadi kita bisa buat nih, inisiasi, proses awal, kemudian ada planning, udah tuh ada eksekusi. Eksekusi nanti ada apa saja, project plan, execution ya, kemudian ada quality assurance, kemudian ada team development. Nah, kita buat tuh apakah sudah. Jadi misalnya di sini ada eksekusi ya, pengumpulan tim, apakah sudah dilakukan, dibuat deadline-nya kapan gitu. Kita bisa tambahkan di Trello ini. Jadi nanti bisa dicoba. Jadi nanti salah satu tugasnya juga timnya kalian menggunakan Trello ini, kemudian buat manajemen proyeknya kalian, kemudian nanti ini bisa di-share juga. Jadi antara satu dengan yang lain itu bisa berkontribusi. Bahkan nanti bisa di-publish, orang lain bisa melihat, di-open ke publik aktivitas proyeknya kalian. Kemudian controlling, ini aktivitasnya ini saja. Ada berapa nih? Ada berapa list nih yang bisa kita tambahkan? Integrated change control, kemudian scope verification, scope change control, kemudian schedule control, cost control, quality control, performance reporting, kemudian risk monitoring and control. Nah, ini aktivitasnya. Kemudian closing. Nah,
Di dalam sebuah project pasti ada namanya manajer atau project manager ya, manajer yang mengelola. Ya, dia pasti punya pengalaman lah. Pengalaman terkait dengan project manager. Project manager itu kan biasanya kan dia pernah juga berkutat di fase perencanaan, dia pernah berkutat di fase pengembangan, implementasi, closing dia pernah. Jadi pengalaman di sana, maka dia bisa naik level ke project manager. Dia tahu nih, oh misalnya nanti untuk pengembangan ini butuh waktu berapa lama, untuk pengembangan aplikasi seperti ini atau produk seperti ini butuh berapa lama. Jadi project manager itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab besar atas pelaksanaan project. Jadi kalau misalnya nanti jadi project manager punya gaji besar ya hal yang lumrah karena dia punya tanggung jawab yang besar. Jadi di balik gaji besar, salary besar yang dia terima ya ada tanggung jawab besar. Dia harus menyadari itu. Sukses atau tidak sebuah project juga bergantung pada project manager ini. Bagaimana dia berkomunikasi dengan stakeholder atau dengan pemilik proyek, bagaimana dia berkomunikasi dengan timnya, kan itu penting juga. Ya, pekerjaan utama dari manajer proyek adalah mengarahkan, gitu ya, mengawasi, mengendalikan proyek dari awal sampai selesai. Atau leader lah, leader dalam sebuah proyek ya. Dia yang membagi ya, oh ini nanti tolong ini ditarget ya mungkin modelnya leader. Kalau leader itu kan mencontohkan kemudian membantu mensupport juga di sana gitu ya. Di setiap bagian dia support gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang manajer proyek ini apa saja? Yang pertama, dia harus mendefinisikan proyek. Ya, dia harus mendefinisikan proyek apa. Dia harus punya tuh di dalam kepalanya dia itu proyeknya seperti ini. Dia harus punya gambaran, punya deskripsi terkait dengan proyeknya. Dia paham proyek yang dikerjakan, gitu ya. Kemudian dia membreakdown. Jadi membreakdown proyeknya tadi menjadi serangkaian tugas-tugas. Berarti fase perencanaan, fase desain, fase implementasi, tadi fase closing tuh dia membreakdown setiap fase tadi ada aktivitas apa saja. Ya, karena kita biasanya kalau tim teknis ya dia hanya berkutat. Kalau saya tim teknis programmer ya saya berkutat dengan kode program. Database ya saya berkutat dengan database gitu ya. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang manajer. Jadi dia membreakdown proyek menjadi serangkaian tugas yang mudah dikelola, memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Jadi dia harus tahu nih di kira-kira sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek ini jangan sampai over over budget, over SDM gitu ya. Harusnya 10, butuhnya 10 tapi dia target dia kasihnya 15 dari budget akan membengkak kan. Kemudian membentuk tim kerja untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi dia bentuk tim. Ya. Nah, manajer proyek ini juga harus menetapkan tujuan akhir dari proyek dan memotivasi anggota tim kerja untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Nah, ini tugasnya berat ini sebenarnya. Dia tahu awal, dia harus tahu proyek itu, dengan dia tahu proyek itu deskripsinya seperti apa, berarti kan dia harus tahu kapan proyek ini berakhir, ada endingnya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa proyek itu ada awal dan ada akhir. Tidak ada proyek yang tidak ada akhirnya. Ya kan, dari sisi biaya akan membengkak, kemudian dari sisi waktu akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan. Bukannya untung yang didapatkan tapi buntung. Maka manajer proyek harus menetapkan tujuan akhir, tahu tujuan akhirnya. Karena itu manajer proyek itu dia pasti pernah berada di fase perencanaan, pernah di fase pengembangan, implementasi dan closing. Ya, dia punya pengalaman itu. Tidak tiba-tiba kita misalnya kalian tiba-tiba jadi manajer proyek, tidak seperti itu, ya kan? Sama seperti kepala cabang sebuah perbankan ya. Mungkin dia akan berada di beberapa divisi, marketing iya, kemudian kredit iya, kemudian HRD iya, dengan dia sudah punya pengalaman di sebuah bidang, maka dia layak untuk menjadi kepala cabang, atau layak menjadi manajer. Nah, sekarang kalian juga sama, dengan 3 orang tadi, ya awalnya kita berkolaborasi, nanti ada yang bertindak sebagai project manager gitu ya, yang membagi tugas. Nah, yang lain jangan dianggap diperintah oleh project manager, tidak. Jadi
sudah tupoksinya, oh programmer tugasnya, kalian sudah tahu tugasnya apa. Kemudian sistem analis tugasnya apa, sudah tahu. Pos atau tugas masing-masing. Kemudian manajer harus menginformasikan kepada stakeholder tentang perkembangan pelaksanaan proyek secara periodik. Jadi sebagai seorang manajer itu tadi timeline itu harus jelas. Jadi kita buat timeline, proyek itu 4 bulan itu ngapain, report ke stakeholder itu kapan saja. Ya, jangan sampai tidak ada report progress gitu ya. Jadi misalnya ketika proyek itu 25% berjalan, ya report, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, kita melakukan report ke stakeholder, bahwa progresnya seperti ini. Kemudian yang akan dilakukan 1 minggu ke depan apa, gitu kan. Jadi klien tahu nanti. Nah, jangan sampai manajer itu tidak melakukan reporting kepada stakeholder. Jadi misalnya proyek awal dia ketemu sama stakeholder, kemudian berjalan selama 4 bulan, di akhir dia baru ketemu lagi dengan stakeholder. Kalau misalnya di tengah-tengah ada miss, ya kan, proyeknya bisa gagal, bisa lebih panjang gitu kan. Karena kemarin kan salah satu hal yang menyebabkan proyek gagal itu kan tidak adanya komunikasi. Ya, antara user requirement berbeda, kemudian di tengah jalan ada perubahan gitu ya. Karena tidak dikomunikasikan dengan baik. Jadi intinya adalah komunikasi. Nah, dari ini sebenarnya kalian juga bisa belajar yang namanya kolaborasi kan. Sekarang itu kan ada C4 apa 6C gitu ya. Ada mahasiswa itu kan harus yang kreatif dan inovatif, kemudian ada critical thinking, kemudian collaboration, kemudian apalagi communication, terus apalagi ya? Oh, 4C ya, Pak ya. Ya, ada 4C gitu ya. 4C gitu. Jadi ada itu. Kan belajar semua itu. Sebagai seorang manajer saya harus bisa kolaborasi ya, atau sebagai sebuah tim. Kebanyakan kita itu semuanya itu kan ada yang full stack gitu ya. Semuanya dia yang mengerjakan, Superman gitu ya. Mau jaringan dia, kemudian perencanaan anggaran dia, kemudian database engineer dia, kemudian programming dia juga gitu ya. Ya semua yang memang duitnya dapat dia, tapi pusing juga gitu ya. Rezeki itu kan harusnya dibagi-bagi. Jadi ada yang ya bangunlah tim yang kuat gitu ya. Tim yang kuat dengan visi yang sama. Ya. Ya seperti Avengers itu kan, atau seperti apa itu yang Batman itu ya, Batman dengan timnya gitu ya, Batman, Superman, kemudian siapa itu Flash, kemudian siapa lagi kan bangun tim ya di Justice League gitu ya. Nah, sama seperti itu, visinya sama gitu kan. Kekuatannya beda-beda, visinya sama. Kan pentingnya seperti itu. Karena kita pasti dalam sebuah tim itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda, tapi konsepnya atau prinsipnya adalah kita harus bisa saling memahami, saling mengcover kelemahan masing-masing gitu, saling menutupi kelemahan masing-masing. Jadi bukan pakainya aku, tapi kita. Iya, kalau di dalam sebuah tim. Nah, ini belajar ini pakai Trello tadi, berkolaborasi gitu ya. Berkomunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan klien. Semua itu bisa selesai di atas meja makan gitu ya. Kalau misalnya terjadi permasalahan dengan klien ya selesaikan saja di meja makan. Undang meja makan, komunikasi, oh Pak, ya pasti selesai. Ya semua namanya manusia itu kan ketika dijamu dengan baik, dikomunikasikan, didiskusikan ya dengan hati yang tenang, kemudian pikiran yang jernih gitu ya akan selesai. Nah, ini tugasnya. Ya, jadi harus ingat nanti kalau yang jadi manajer harus dikomunikasikan. Jadi manajer itu mediator. Dia ada di tengah antara siapa? Antara stakeholder dengan timnya dia, pengembang. Jadi harus bisa menerjemahkan keinginan disampaikan ke tim, gitu ya. Ini yang ketiga. Nah, keahliannya apa? Nah, ini keahlian manajer. Mungkin kalian bisa, oh saya cocok nih jadi manajer. Jadi ada keahlian berkomunikasi. Ya, lobby-lobby, listening, mendengarkan ya. Jadi mendengarkan, tadi kan mendengarkan apa? Masukan atau permintaan dari stakeholder. Ada pendekatan lobby-lobby ya. Lobby-lobby, kalau proyek itu kan biasanya ada lobby-lobby ya, pintar-pintar lobby-lobby. Kita kadang orang teknik itu kan hal-hal seperti ini yang kita kurang, yang harus kita pelajari. Sama seperti saya juga harus belajar seperti ini. Bagaimana listening, mendengarkan, maksudnya mendengarkan orang lain berbicara gitu kan. Kemudian melakukan lobby, ya. Kemudian ada keahlian berorganisasi gitu ya. Organisasi kan penting itu. Bagaimana mengorganize, mengelola sebuah tim gitu kan.
membuat perencanaan yang baik, merumuskan sasaran goal setting, kemudian melakukan analisis. Bekerja secara tim. Nah, ini kalian bisa menyadari mungkin ada beberapa orang yang dia bisa bekerja secara personal saja, dia Superman tadi gitu ya. Ya, dia sendiri gitu ya, Superman semua dia bisa gitu ya. Kemudian harus memiliki empati nih, empati, ketegasan gitu ya, harus punya empati. Kemudian ada motivasi, ya, kasih motivasi, punya motivasi gitu, memberikan motivasi lah ke teman-teman semangat yang tinggi gitu ya. Kalian memimpin, ya energi, punya visi gitu ya. Karena kalau dia punya visi kan anak buah kan tinggal mengikuti ya. Eh, sebuah kapal itu kan dia sangat bergantung sama supirnya gitu, atau mobil itu kan bus itu sangat bergantung sama supirnya, punya visi gitu ya. Bersikap positif ya. Ini soft skill. Ya soft skill yang kalau yang di manajer ini kan soft skill. Kemudian keahlian menghadapi masalah, fleksibel, kreatif, sabar, dan tekun. Ada keahlian teknologi, juga memiliki pengalaman dan pengetahuan di proyek. Jadi tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa manajer proyek itu pasti pernah berada di posisi yang namanya di posisi perencanaan tadi, ya. Tadi di posisi marketing gitu ya. Kemudian di posisi eh, apa back end-nya gitu ya. Mungkin dia sudah pernah berpengalaman. Jadi dia bisa memprediksi tadi, oh proyeknya skalanya seperti ini. Berapa waktu yang dibutuhkan itu bisa diketahui oleh bukan diketahui, diprediksi itu oleh manajer proyek. Ini manajer yang efektif dan manajer yang tidak efektif. Nah, ini nanti bisa dibaca. Intinya yang baik-baik saja itu manajer yang efektif. Ya memberi contoh manajer. Ya beda manajer dengan ya leader sama bos kan beda tuh. Kalau bos itu yang merintah, tidak mencontohkan. Kalau manajer atau leader itu kan harus mencontohkan. Kalau bos itu kan aku, kalau manajer itu kita, gitu ya. Beda kan? Dengan pakai aku sama kita kan beda. Aku kan beda. Dia selalu egosentris ke personalnya dia. Harus bisa berkomunikasi dengan baik, ya, mampu menjadi motivator gitu ya. Saya ingat ada sebuah film gitu ya. Ketika film saya lupa judulnya. Jadi ketika misalnya ada pasukannya itu kan sudah down, kalah ini. Tapi ada beberapa orang yang masih semangat, ya kan? Ada misalnya ada yang masih bersemangat. Jadi dia tidak memisahkan antara yang semangat sama yang down tadi. Nah, yang masih semangat itu akhirnya dijadikan leader di setiap rombongan, di setiap tim gitu ya. Yang bisa membangkitkan semangat untuk rekan-rekannya. Nah, ini harus bisa seperti ini. Kita memberikan semangat karena kan proyek itu kadang terbentur dengan teknologi, kemudian terbentur dengan permasalahan gitu ya. Terus ada problem yang berasal dari eksternal project, misalnya problem keluarga, kemudian problem macam-macam gitu yang ada di eksternal project ya. Nah, itu bisa mempengaruhi jalannya project. Nah, selalu memberikan dukungan. Ini perlu ya, sebagai seorang pemimpin, leader atau manajer ya dia harus memberikan dukungan, support ya. Jangan menyalahkan gitu ya. Kira-kira permasalahannya apa? Ya, dilihat permasalahannya, kemudian diuraikan satu persatu permasalahannya, kemudian diselesaikan. Kan harus seperti itu. Jadi manajer itu kalau misalnya dilihat dari seperti ini kan, manajer itu adalah orang yang bijak. Ya, tegas tapi bijak gitu ya. Dia harus punya visi yang visioner gitu ya. Kemudian berani dan penuh dengan ide-ide baru. Nah, kalau misalnya kalian merasa diri kalian ada yang seperti ini ya mungkin kalian cocok bisa jadi manajer gitu ya. Kemudian ini tadi sudah ya. Nah, nah ini nanti terkait dengan proposal ya. Jadi nanti timnya kalian buat sebuah proposal 3 orang tadi. Nanti di Trello juga sama ya. Fase-fasenya apa saja ya. Tadi ya fase awal perencanaan, inisialisasi tadi, pengembangan sampai di finalisasi tadi ya dibuat ya. Nah, jadi nanti silakan buat proyeknya apapun itu kalian belajar buat sebuah proposal. Yang perlu jadi catatan, proposalnya jangan download dari internet karena gampang sekali kalau mau dicek Turnitinnya gitu.
Nah, ini outline-nya gitu ya, tahapannya apa saja, kemudian metodologi yang digunakan apa, tim pelaksana, waktu, biaya, ya pokoknya buatlah sebuah project penawaran, anggaplah saya sebagai stakeholder, kalian menawarkan sebuah project ke saya. Itu terkait dengan tugasnya gitu ya. Kemarin sudah buat kelompok, sekarang buat tugasnya dan buat Trello juga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan siklus pengembangan atau siklus dari sebuah proyek, ya sama dengan siklus pengembangan perangkat lunak SDLC tadi. Dan tugas dari seorang manajer. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Dava, Ferry, Ahmad, Firman, ada? Ini kelas A dan B sudah masuk ya. Jadi nanti silakan yang kelas B presensi di jam 1-nya. Nanti tugasnya sama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tugasnya sudah jelas, Dimas, Firman, Iksan, Faiz? Baik, sepertinya tidak ada. Tapi tidak meninggalkan saya ya. Coba dinyalakan dulu kameranya. Ya, Pak. Waduh. Nyimak Ferry. Sebentar, Pak. Saya siapkan webcam dulu, Pak. Pak, izin bertanya, Pak, untuk yang tugasnya. Kan Ya. kata Bapak di itu ini, Pak. Yang untuk nama kelompoknya itu ditaruh di mana? Trello. Itu tapi saya belum melihat di Eldiru belum Oh, ada. di Eldiru belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang penting sudah ada kelompoknya. Nanti kan di proposal juga ada. Ya. Baik, Pak. Oke, nanti Trello-nya juga dibuat ya. Siap, Pak. Tidak ada, jangan lupa presensi untuk hari ini. Tugasnya sudah mulai dicicil. Nanti tugas itu juga akan dipresentasikan sampai akhir di kelasnya Bu Novi, di saat Bu Novi mengajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian dulu hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk presensi baik kelas A dan kelas B. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.